Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu sendiri mengandung arti bahwa dari berbagai elemen dasar yang ada dan sedang di dalam proses manajemen itu sendiri, yang menjadi sebuah patokan bagi manajer untuk melaksanakan tugasnya. Aneka warna mengenai pendapat fungsi-fungsi manajemen akan nampak dengan jelas dengan mengemukakan pendapat dari para ahli. Nah, di sini saya akan mengambil 4 tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi manajemen. Yang pertama ada Henry Fayol. Menurutnya fungsi manajemen ada 5, yakni planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Yang kedua ada Lyndall F. Urwick. Menurutnya fungsi manajemen terbagi menjadi 6, yakni forecasting, planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Yang ketiga ada Louis A. Allen. Menurutnya fungsi manajemen ada 4, yakni leading, planning, organizing, controlling. Dan yang keempat ada Dr. Winasdi S.E. Menurutnya fungsi manajemen terbagi menjadi 7, yakni planning, organizing, coordinating, actuating, leading, communication, dan controlling. Nah, dari keempat pendapat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian manajemen atau pengertian fungsi manajemen yakni sebagai berikut. Yang pertama, forecasting adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Yang kedua, planning adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada organizing, pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Yang keempat, istilah leading, yang merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang dikemukakan oleh seorang pakar Louis A. Allen, yang dirumuskannya sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Yang kelima ada coordinating atau mengkoordinasi, merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Dan yang keenam, controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Yang ketujuh terakhir ada directing atau disebut juga commanding, adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran-saran, perintah-perintah atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan tersebut agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan semula. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori fungsi manajemen dari beberapa ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.